Bab 589 Alam. Dialami. Di air hitam Sungai Barat, ada pegunungan yang menjulang tinggi yang membentang sejauh ratusan kilometer yang merupakan nenek moyang dari semua gunung di Indonesia, yaitu Gunung Rajawi. Di kedalaman Gunung Rajawi adalah tempat suci, domain Gunung Rajawi. Di domain Gunung Rajawi, ada salah satu ras kuno yang telah bertahan di sini. Di aula leluhur klan Corven. Aura ini berasal dari Provinsi Es, jaraknya jutaan kilometer dari sini, tapi masih dapat dilacak. Sepertinya kekuatannya telah mencapai alam langit tingkat 5. Mungkinkah itu Theo? Bukan dia. Dua ahli tidak bisa berada di satu tempat. Karena seseorang telah mencapai alam langit tingkat 5, Theo pasti sudah celaka. Pergilah. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Setidaknya bawa manik 3 elemen itu kembali. Baik. Di hamparan tanah luas 9 alam Indonesia, semua klan-klan tersembunyi tertarik dengan aura kuat tiba-tiba ini. Seorang ahli muncul secara tiba-tiba dapat merusak keseimbangan di antara klan. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, di Provinsi Es yang pernah ditinggalkan di persimpangan Alam D dan Alam E, sekali lagi menjadi fokus perhatian. Di lembah, Agam melayang di udara dan menutup matanya. Kekuatan agung terlihat dengan mata telanjang. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan itu terus berfluktuasi ke segala arah dan meningkatkan gelombang riak energi. Zaidan, Naga Emas dan yang lainnya, serta keturunan keluarga Viander menahan napas. Mereka tidak berani bernapas karena takut mengganggu kekuatan besar di atas. Kejadian Agam mengadili Theo tadi telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Kejadian itu terukir abadi di dalam ingatan mereka. Setelah sekian lama, melihat Agam tidak bergerak sama sekali, Naga Merah jadi tidak khawatir dan bertanya dengan suara kecil. Ada apa dengannya? Sepertinya dia telah memasuki keadaan yang luar biasa. Zaidan ragu-ragu. Apa ini alam langit? Naga Emas bergumam. Dia menatap Agam dengan tatapan penuh iri. Sudah berapa lama, ini adalah tujuan impiannya. Kalau hanya alam langit, tidak akan mampu menciptakan momentum sebesar ini. Zaidan menggelengkan kepalanya. Dia juga seorang dari kekuatan besar alam langit dan dia punya hak untuk menjawab. Lalu, bagaimana bisa dia? Seharusnya ada hubungannya dengan pengadilan terhadap Theo. Tunggu dan lihat saja dengan sabar. Zaidan menarik napas dalam-dalam. Sulit baginya untuk tenang sampai sekarang. Saat mereka berbicara, Agam yang sedang menutup matanya di langit, keningnya berkerut. Kekuatan penguasa neraka diaktifkan secara otomatis. Dahinya memancarkan cahaya hitam dan putih, serta melahirkan kekuatan khusus. Tampaknya terkait dengan kekuatan spiritual, tetapi terlepas dari keberadaan kekuatan spiritual. Bola cahaya di tubuhnya telah dicerna sepenuhnya. Kekuatan ekstra mengalir ke dahi di sepanjang meridian dan menumpuk makin banyak. Ketika dia mencapai tingkatan tertentu, Agam merasakan sakit yang tajam di jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Agam melebar dan tatapannya dingin. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara pupil matanya. Ketika dia dengan tenang memindai keturunan dari keluarga Viander, gambar muncul dari orang-orang ini. Dari hidup sampai mati, semua sebab akibat dalam kehidupan terpapar dengan persepsi. Keturunan keluarga Viander yang disapu oleh Agam merasa ngeri seolah-olah jiwa mereka telah ditarik keluar. Semua yang terlihat dalam tatapan Agam. Segera setelah itu, mata mereka berkedip. Di dalam aula perunggu yang menjulang tinggi, garis-garis aneh terukir di semua sisi. Samar-samar terdengar suara rantai bergemerincing di dinding aula utama setinggi 3.000 meter dan panjang 30 km. Seorang lelaki tua yang bermartabat duduk di kursi aula. Dia menilai kehidupan masa lalu mereka dengan buku hidup dan mati dan pena hakim. Setiap kebohongan dan penyembunyian apapun akan sia-sia. Untungnya, ini hanya bayangan. Ketika Agam menarik pandangannya, semua menghilang. Mereka merasa lega. Baru kemudian mereka menyadari bahwa seluruh tubuh mereka telah dibasahi keringat dingin. Aneh, menakutkan, dan benar-benar kesepian. Tidak ada satu orang pun yang bisa tetap tenang. Agam perlahan mengembuskan seteguk udara keruh. Di matanya yang gelap, ada sentuhan kesepian yang datang dari keabadian. Mengintip sebab akibat, keadilan mutlak dan penilaian. Agam melihat tangannya sendiri. Dia sudah benar-benar mencerna pil mustika benar dan benar-benar membuka kekuatan penguasa neraka tingkat 3. Itu berbeda dari 2 tingkat pertama. Penguasa neraka tingkat 3 memiliki kemampuan yang sama sekali berbeda. Tidak hanya seseorang dapat menilai hidup dan mati seseorang dan menilai sebab akibat seseorang, tetapi juga bisa mengintip dan memprediksi nasib sebab akibat seseorang. Bisa juga melihat kematian seseorang, juga bisa melihat masa depan seseorang. Ini adalah penguasa neraka yang asli. Tidak heran jika Biksu Ananda ingin membiarkan dia melihat foto-foto itu dan mengucapkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Penghakiman membutuhkan keadilan mutlak dan nasib seseorang tidak dapat diubah. Baru saja, Agam hanya melirik kemampuannya dan memata-matai nasib semua orang di keluarga Viander.
Orang tua itu akan meninggal karena penyimpangan kultivasi 3 tahun kemudian. Pemuda itu akan ditabrak oleh mobil dan meninggal 7 hari kemudian. Anak itu akan mati dalam perjuangan keuangan dan diracuni sampai mati oleh anaknya. Di dunia yang luas, semuanya terlalu nyata dan terlalu dingin. Ini adalah takdir dari sebab akibat. Adapun nasib naga emas dan yang lainnya, Aga menahan diri untuk tidak memeriksanya. Begitu dia mengintip sebab akibatnya, dia akan memicu persidangan yang akan menjadi siksaan bagi dirinya sendiri. Aga mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan semua kekuatannya. Dia menjadi terkendali dan tenang kembali. Bas! Pisau pelahap nyawa melayang keluar dan berbunyi. Ia menyampaikan sinyal ketidakpuasan. Agam agak terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja menghakimi Theo, bukan pisau pelahap nyawa, sehingga membuat pisau pelahap nyawa kehilangan kesempatan untuk maju. Menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menghakimi, mendapatkan kekuatan pahala, dan meningkatkan kekuatan esensi. Menggunakan pisau pelahap nyawa untuk memerintah, mendapatkan kekuatan membunuh, dan meningkatkan level pisau pelahap nyawa. Pilihan di antara keduanya terlalu sulit. Agam menghela napas, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia terlalu serakah. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka akan muntah darah karena marah dan mencerca dirinya karena tidak tahu apa yang baik atau buruk. Aura yang baru saja dipancarkan harusnya sudah ditangkap oleh yang tega melakukannya. Baiklah, kekuatan-kekuatan yang mengintip rahasia warisan dan memaksa orang tua mereka mati harus berangsur-angsur muncul. Agam menerobos alam langit tingkat 5 dan dengan sengaja menciptakan momentum besar. Seseorang harus membayar utang memaksa orang tua mereka mati. Agam menarik kembali pikirannya dan menginjak kehampaan. Dia perlahan berjalan turun dan mendarat di depan Zaidan dan yang lainnya. Senior, selamat telah berhasil menerobos ke alam langit, tapi aku ingin tahu tingkat apa kamu sekarang? Zaidan buru-buru membuat seri dengan kedua tangannya. Meskipun panggilannya masih hormat, berbeda dengan sebelumnya. Rasa hormat mengandung rasa kagum dan bahkan takut. Sebelumnya, ketika dia pulih ke puncaknya, dia mungkin masih bisa melawan Agam. Namun, sekarang dia benar-benar tidak bisa melawan Agam. Paling tidak tingkat 4. Agam tidak akan cukup bodoh untuk mengekspos kartunya. Alam langit tingkat 4. Zaidan dan naga emas tidak bisa menahan napas. Pupil Zaidan bergetar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membuat keputusan dan berteriak pada keturunan keluarga Viander di kejauhan. Kesalahan keluarga Viander sebelumnya membuat orang dan dewa marah. Langit akan menghukum semuanya. Senior Agam menyelamatkan kalian terlepas dari dendam masa lalu. Apa kalian masih tidak tahu bagaimana cara berterima kasih? Ketika keturunan keluarga Viander melihat keberadaan patriark tua, mereka semua merasakan kengerian di dalam hati mereka. Mereka secara tidak sadar ingin berlutut, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Zaidan, mereka tiba-tiba bereaksi. Melihat wajah Agam dengan saksama, akhirnya dia mengenali bahwa Agam adalah orang yang sebelumnya dianggap sebagai musuh oleh keluarga Viander. Ketakutan dan emosi lainnya memenuhi hati. Hampir tidak ada keraguan, kerumunan berlutut dan berkata, Senior Agam, tolong hukum saya. Agam tidak peduli. Ketika dia menghukum Theo barusan, kekuatan yang tersisa menyapu semua orang. Keturunan dari keluarga Viander ini memiliki orang baik dan orang jahat. Persidangan sudah memutuskan nasib mereka. Mereka hanya perlu menyerahkannya pada waktu dan mereka akan membayar harga yang sesuai. Dengan kematian Jens dan yang lainnya dan kembalinya Zaidan, dia tentu akan kembali ke posisi kepala keluarga. Meskipun Zaidan tidak mengungkapkan pendapatnya, semua orang tahu bahwa nasib keluarga Viander sudah ada di tangan pemuda ini. Zaidan yang merupakan ketua biksu memimpin situasi keseluruhan, melikuidasi sisa-sisa Theo, dan mendapatkan kembali kendali keluarga Viander hanya dalam satu sore. Agam menghubungi Devin dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjemput 100 anak tersebut. Melihat anak-anak masuk ke dalam mobil, Agam berkata, Aku sudah menghapus ingatan mereka. Tidak akan ada efek samping? Halim terkejut dengan pencapaian spiritual Agam. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, Apa Sio menangkap anak-anak ini? Ya, dia ingin menggunakan anak-anak ini sebagai tumbal untuk membantunya menerobos alam. Jawab Agam perlahan. Bagaimana hasilnya? Aku menang. Di mana dia? Sudah mati. Percakapan singkat itu mengejutkan Halim. Dia membuka mulutnya dan bergumam. Aura sebelumnya seharusnya bukan kamu, kan? Benar. Tanpa menunggu Halim menyelesaikan kata-katanya, Agam mengakui dengan murah hati. Halim tersentak dan melompat. Dia kehilangan suaranya dan berkata, Apa yang kamu makan? Beberapa hari yang lalu kamu masih berada di alam langit setengah langkah. Tapi, sekarang kamu sudah mencapai alam langit tingkat 4 atau 5? Beruntung tingkat 5. Melihat pernyataan meremehkan Agam, Halim mau tidak mau menutupi dadanya.
Dia buru-buru duduk dengan mengandalkan pepohonan. Dia berkata dengan senyum pahit. Kamu tidak tahu apa-apa menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Aku hampir terkena serangan jantung dan mati. Tidak apa. Aku ada di sini. Malaikat maut tidak akan mengambilmu. Canda Agam. Halim melirik dan dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara kecil. Meskipun kamu telah menjadi sangat kuat sekarang, kamu harus tetap berhati-hati. Musuh yang lebih menakutkan sedang menunggumu. Aku dapat memberitahumu bahwa aura mengesankan yang kamu pancarkan sebelumnya sudah cukup untuk menarik perhatian semua klan besar di 9 alam Indonesia. 9 alam? Pertama kali Agam mendengar istilah ini, dia merasa penasaran. Bab 581, Rencana. Yang dimaksud dengan 9 alam adalah 9 provinsi. Ini tidak sulit untuk dipahami, kan? Halim melihat penampilan bingung Agam. Dia benar-benar tidak berdaya. Anak ini tidak mengerti apa-apa dan dia malah menjadi sangat terkenal. Memang benar anak ini sangat berani bertindak. Mengerti, tapi bukankah itu dibagi menjadi provinsi sekarang? Agam bertanya dengan bingung. Provinsi hanyalah sebuah konsep untuk dunia sekuler. Untuk beberapa keluarga dan kekuatan, lebih eksplisit untuk mengklasifikasikannya sebagai 9 alam. 9 alam tersebut terdiri dari alam A, alam B, alam C, alam D, alam E, alam F, alam G, alam hari, dan alam I. Ciri-ciri dari masing-masing alam juga sangat berbeda. Misalnya, Provinsi S berada di persimpangan alam D dan alam E. Ia punya karakteristik ganda dari dunia Kai alam E dan tanah pemakaman kekaisaran alam D. Omong-omong, Provinsi S juga merupakan provinsi besar. Tapi, karena karakteristik dari alam E dan alam D, hampir tidak ada orang yang sangat kuat. Ini juga merupakan alasan utama kamu dapat mengendalikan seluruh Provinsi S hanya dalam 2 hingga 3 bulan. Tapi, kalau di luar, seperti di alam A, alam I, dan lain-lain, kamu mungkin akan mati 10.000 kali lebih awal. Agam tidak menjawab. Dunia ini besar dan kuat seperti awan. Mungkin kamu memang kuat, tetapi selalu ada yang lebih kuat. Agam tahu tentang pewaris dan kultivator Dharma, tetapi dia belum pernah bertemu. Bisa dibayangkan bahwa perjalanannya masih panjang. Melihat Agam mendengarkannya, Halim bertekad untuk menceritakan semuanya. Takutnya Agam akan terburu-buru memprovokasi beberapa musuh yang menakutkan dan berada dalam masalah besar di masa depan. Selain itu, 9 alam hanya nama kandang. Mereka dibagi lagi menjadi 12 domain dan 36 keluarga. 12 domain mencakup 36 keluarga. Yang dimaksud 36 keluarga adalah keluarga tersembunyi. Keluarga Budi Ono yang kamu kenal adalah salah satu dari 36 keluarga itu. Selain itu, 8 besar dari 36 keluarga adalah keluarga paling tersembunyi, seperti keluarga Haryanti di ibu kota Kekaisaran dan Klan Tama. Omong-omong, kekuatan Klan Tama telah melemah selama bertahun-tahun dan hampir jatuh ke posisi ke-9. Pada titik ini, ekspresi Halim tidak santai, tetapi lebih ke serius. Bahkan klan Tama yang perkasa akan disusul oleh klan lain jika terjadi kecerobohan. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan di antara 36 keluarga. Bisa dikatakan bahwa setiap keluarga dari 36 keluarga tersembunyi tidak bisa diremehkan. Keluarga manapun dari 36 keluarga tersembunyi, 10 kali hingga 100 kali lebih kuat dari keluarga Viander. Kamu harus tahu apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Kata Halim dengan suara yang dalam. Agam mengeluarkan sekotak rokok di waprang. Dia mengeluarkan 2 batang rokok dan menyerahkan satu pada Halim. Halim ragu-ragu. Dia mengambil dan menyalakan api untuk dirinya sendiri. Aku dengar semua orang di 9 alam surgawi hanya dapat menerima 1 bungkus sebulan. Aku sebagai wakil komandan dapat 1 batang 1 bulan. Seharusnya tidak keterlaluan, bukan? Agam tersenyum dan mengembuskan seteguk asap putih. Melihat penampilan Agam yang tidak peduli, Halim merasa luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam melalui asap putih. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Apa kamu tidak takut? Tuan Halim, sudah berapa lama kamu mengenalku? Tiba-tiba, Agam bertanya. 2 bulan, tidak, 1 bulan. Pertemuan yang sebenarnya denganmu di kampung halamanmu, daerah Lamunta. Halim berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah. Ya, sejak dia memperhatikan Agam, hanya butuh 1 atau 2 bulan bagi Agam untuk menjadi penguasa Provinsi S dari menantu yang tidak dikenal. Dia juga memiliki kekuatan super dari alam langit tingkat 5. Jika dia diberi jangka waktu tertentu, ketakutan apa yang akan dimiliki oleh para keluarga tersembunyi? Selain itu, jalan yang diambil Agam berbeda dari yang lain. Jangan melihatnya sebagai alam langit tingkat 5, tetapi untuk menghadapi alam langit tingkat 6, tingkat 7, dan bahkan tingkat 8, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan mungkin bisa menang. Bukan aku yang takut, tapi orang-orang itu. Agam mematikan puntung rokok dan menatap acuh tak acuh pada lelaki tua di depannya. Halim tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Memang,
Potensi Agam cukup untuk memberinya modal untuk mengungguli orang lain. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak dibatasi oleh kekuatan apapun dan mengabaikan semua aturan. Karena dia sendiri adalah aturan yang menghakimi dan membatasi orang-orang ini. Kamu bermain dengan baik. Halim akhirnya mengerti alasan Agam melepaskan orangnya agar dirasakan oleh orang luar. Dia melepaskan umpan untuk memancing. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Halim dengan tatapan rumit. Saat urusan keluarga Viander selesai, aku akan membereskan seluruh urusan Provinsi S dan kembali ke kota Primadona untuk menghadiri perjamuan pertunangan Fajar. Jawab Agam dengan tenang. Keluarga Budiono mengirim seseorang. Pas banget, ayo kita habisi sama-sama. Mata gelap Agam mengungkapkan kesedihan dan kesepian. Energi spiritual dunia bergerak dengan napasnya. Padahal Agam tidak melakukan apa-apa, tetapi aura mengesankan yang dia pancarkan membuat Halim yang telah melalui medan perang dan memandang rendah hidup dan mati merasa nyaman dan takut. Perasaan menindas semacam ini bahkan tidak pernah dirasakan di depan orang-orang tua di ibu kota kekaisaran. Kalaupun kekuatan mereka lebih kuat dari Agam, mereka masih kekurangan satu kunci yang tidak dibandingkan Agam. Ini juga yang akan menjadi kunci kualifikasi Agam untuk menilai mereka. Setelah Halim pergi, Naga Emas datang dan mengundang Agam ke gunung belakang keluarga Viander untuk duduk. Dalam perjalanan ke sana, Agam melihat setiap berjalan di kaki lereng sekitar 10 meter, Naga Emas harus berhenti untuk istirahat. Setelah kekuatan spiritual asal diekstraksi, fungsi tubuh Naga Emas dengan cepat menua, bahkan lebih buruk dari pria biasa berusia 60 hingga 70 tahun. Apa kamu sudah mempertimbangkan masa depan? Agam memberinya sebatang rokok. Masa depan? Naga Emas menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan seteguk asap putih. Dia melihat pegunungan di kejauhan dan berkata, Aku telah menjaga di sini hampir sepanjang hidupku. Sekarang bagus juga kalau aku sudah menjadi orang biasa. Setelah beberapa saat, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada patriark tua dan kembali ke kota kecil bersama saudara perempuan kelimaku untuk mendirikan toko kecil untuk menghabiskan sisa hidupku. Setelah jeda, Naga Emas tersenyum dan melanjutkan. Naga Tanah sudah berencana membuka toko bunga karena gadis yang paling dicintainya menyukai tulip. Tapi, aku menasihatinya bahwa tidak ada yang berani pergi ke toko bunga dengan citranya, jadi sebaiknya dia memotong ayam untuk orang lain. Adapun Naga Air, dia belum memikirkannya untuk saat ini, tapi dia dulunya adalah seorang guru sekolah dasar. Tempat itu sangat miskin dan tidak ada sekolah di gunung. Dia bisa menjadi guru saja. Setelah ragu-ragu sejenak, Naga Emas berkata dengan suara kecil. Naga Hitam ingin kembali bersama kami. Aku menyarankannya untuk tidak melakukannya. Kekuatan kultivasinya masih ada dan dia punya bakat yang kuat. Dia pasti akan dapat menerobos alam langit di masa hidupnya. Daripada kembali bersama kami karena usia tua, lebih baik melanjutkan di jalan ini. Apa dia sudah membuat keputusan sekarang? Agam bertanya dengan tenang sambil melihat ke depan. Belum. Aku sudah bersamanya selama beberapa dekade, aku bisa membaca pikirannya. Kalau tidak bertemu denganmu, dia pasti akan kembali bersama kami. Tapi, dirimu telah membuatnya lebih bersemangat untuk mengejar kekuatan kultivasi. Terus terang, dia ingin menjadikanmu sebagai gurunya. Aku bisa menerimanya. Jawab Agam sambil tersenyum. Dunia ini terlalu besar dan Agam tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dia tidak memiliki penegak hukum. Wahyu lumayan, tetapi bakatnya sangat buruk. Sak juga lumayan, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya adil dalam melakukan sesuatu. Itu akan sulit untuk mendukungnya. Naga Hitam berbeda. Dia memiliki sifat pembunuh dan memiliki kekuatan gelap. Dengan batas atas yang tinggi, dia sangat cocok untuk berada di posisi penegak hukum. Benarkah? Naga Emas sangat gembira dan napasnya menjadi cepat. Dia akan sangat senang kalau mengetahuinya. Aku belum selesai. Kalaupun aku menerimanya sebagai muridku, dia tetap harus kembali bersama kalian. Kata Agam dengan santai. Naga Emas sangat bingung. Dia terlalu banyak membunuh. Dia perlu menggunakan waktu bertahun-tahun untuk meredakan permusuhannya. Selain itu, tersembunyi di pegunungan dan tersembunyi besar di kota adalah semacam kultivasi baginya. Dimengerti? Keduanya mengobrol sambil berjalan dan segera sampai ke tempat itu. Zaidan mengganti pakaiannya dan terlihat jauh lebih energik. Selain itu, keluarga Viander telah menyimpan banyak pil roh. Setelah dia memakannya, kekuatannya sudah pulih setengah dan dia sudah mencapai alam langit setengah langkah. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa pulih ke alam langit tingkat 1. Senior, saya telah memerintahkan keluarga Viander untuk mencabut semua permusuhan dengan Anda, termasuk dunia sekuler dan sebagainya. Sekarang kami siap membantu Anda. Zaidan meninggalkan kursinya dan berkata dengan hormat. Ketulusannya bukan hanya untuk membalas Agam karena telah menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena kekuatan Agam. Jadi, bagaimana jika keluarga Viander menjadi keluarga afiliasi Agam?
merupakan suatu kehormatan untuk menjadi keluarga afiliasi dari alam langit tingkat 4 atau 5. Orang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Kalaupun Zaidan turun di masa depan, leluhur akan memujinya. Bab 582, Pewaris. Pavilion Yuana keluarga Viander didirikan kembali. Agam melirik. Dia mengenal sepertiga dari mereka, semua adalah tetua perkumpulan Tishi. Ada juga beberapa yang dipromosikan sementara dan ada juga Departemen Lama Theo. Jika dipikir-pikir, mereka semua adalah orang-orang yang setia pada Zaidan. Walaupun mereka diganggu oleh Xiao, mereka tidak akan melupakan niat awal mereka dan telah bertahan hingga sekarang. Orang-orang itu memandang Agam dengan kagum. Tidak ada yang berani meremehkan pemuda ini lagi. Omong-omong, senior. Zaidan teringat akan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu. Kamu ingin membahas tentang Arik kan? Agam sepertinya membaca pikiran Zaidan dan bertanya dengan senyum dingin. Bagaimana Anda tahu? Zaidan terkejut. Agam tidak hanya punya kekuatan, tetapi juga punya pikiran yang luar biasa. Orang seperti itu akan menonjol dimanapun dia ditempatkan. Zaidan menyingkirkan pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Arik adalah guru utama Feng Shui yang aku temukan. Pada awalnya, dia hampir mencapai akhir hidupnya. Untuk menghindari sanksi dunia, dia mencapai kesepakatan denganku. Dia akan menggunakan karakteristik formasi besar revitalisasi untuk bersembunyi dari dunia dan memperpanjang hidupnya sampai hari ini. Sekarang formasi besar revitalisasi telah menghilang, dia seharusnya juga sudah meninggal karena usia tua. Tapi, tubuhnya tidak ditemukan di tempat kejadian. Manik 3 elemen juga menghilang. Sepertinya dia memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri manik 3 elemen dan mengandalkan kemampuan manik 3 elemen untuk menghindari bencana dan melarikan diri. Sebenarnya, kalau dia melarikan diri, ya biarin saja. Hanya saja, dia memegang manik 3 elemen di tangannya. Itu adalah harta karun klan Koven domain Gunung Rajawi. Mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Berdasarkan pemahamanku tentang Arik, dia pasti akan menggunakan benda itu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan membuat klan Koven berurusan denganmu. Jadi, kamu harus berhati-hati terhadap Arik dan lebih berhati-hati terhadap klan Koven. Mereka adalah klan yang ditinggalkan oleh suku kuno. Mereka mahir dalam teknik rahasia dan telah mewariskannya dari generasi ke generasi. Orang-orang kuat di bawah klan mereka semuanya adalah pewaris. Pewaris? Agam agak penasaran dan bertanya. Apa ada hubungannya dengan warisan kultivasi? Kamu juga tahu mengenai warisan kultivasi? Zaidan terkejut. Kemudian, dia terpikir akan kemampuan Agam. Jadi, dia merasa agak lega. Dia merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, pewaris hanyalah istilah umum. Sebelum kematian orang-orang kuat di dinasti masa lalu, mereka akan mewariskan kekuatan mereka kepada generasi mendatang dengan cara khusus. Meskipun akan ada kerugian dalam proses pewarisan, mereka tetap dapat mewarisi 70% hingga 80% dan memperbaikinya dengan kultivasi sehingga dapat melanjutkan kemakmuran ras. Orang-orang seperti itu secara kolektif disebut pewaris. Dibandingkan dengan seniman bela diri kuno biasa, pewaris tidak perlu berlatih kultivasi dari alam fana. Ketika mereka masih muda, mereka sudah punya kekuatan kultivasi yang didapatkan oleh orang lain dari kultivasi selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kekuatan orang-orang ini seringkali lebih kuat daripada seniman bela diri kuno. Contohnya seperti 7 naga keluarga Viander yang merupakan produk dari pewaris. Tapi, warisan keluarga Viander tidak mencukupi. Jadi, terpaksa hanya bisa membagi kekuatan menjadi 7 jenis. Oleh karena itu, kamu dapat berasumsi bahwa 7 naga keluarga Viander termasuk dalam semi pewaris. Tentu saja, para pewaris juga punya kekurangan. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat daripada orang biasa. Mereka mudah terjebak dan tidak dapat menerobos selama seumur hidup mereka. Adapun warisan kultivasi, itu sangat kuat. Tidak ada kerugian dan tidak ada batas atas. Selain itu, warisan bukan hanya kekuatan kultivasi, tetapi juga kemampuan, trik, pengalaman tempur, dan lain-lain. Itu setara dengan mencangkokkan kekuatan seseorang kepada keturunan dan memungkinkan keturunan untuk menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. Orang-orang seperti itu secara kolektif disebut sebagai kultivator. Selain itu, juga bisa jadi kultivator kalau cukup beruntung dengan dapat secara tidak sengaja membobol beberapa reruntuhan kuno dan mendapatkan teknik kuno. Kemampuan seorang kultivator pada dasarnya adalah maha kuasa dan hampir tidak ada kekurangan. Karena telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Asal mula kultivasi kultivator bahkan sangat berbeda dengan energi spiritual sekarang. Tingkatan dan alamnya lebih tinggi. Aku tidak bisa bersaing. Untungnya, kultivator hanya ada dalam legenda. Mungkin ada beberapa di klan 12 domain. Adapun membobol reruntuhan kuno dan sejenisnya, orang seperti ini adalah keberadaan yang langka dan dapat diabaikan. Saat berbicara tentang ini, Zaidan menatap Agam dengan tatapan aneh. Kemampuan yang dimiliki Agam sangat cocok dengan seorang kultivator. Agam jelas adalah seorang kultivator. Kenapa dia tidak menyadari masalah ini? Agam mengerutkan kening. Tidak heran orang tua lebih mending bunuh diri daripada mengumumkan warisan kultivasi. Jika mereka membiarkan klan-klan itu mendapatkannya, mereka hanya akan menjadi makin kuat. Pada saat itu,
orang-orang di dunia tidak akan lagi memiliki martabat dan keadilan. Bagaimana dengan klan Coven? Aku bertanya tentang karakter mereka. Agam mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Klan tersembunyi yang telah diturunkan selama ribuan tahun seperti itu, mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti tidak ada apa-apanya. Kesombongan terukir di setiap diri mereka. Kalau bermanfaat bagi mereka, mereka dapat menyambutmu dengan senyuman. Kalau kamu melawan mereka, mereka akan menghancurkan orang seperti cecunguk. Saat Arik melarikan diri kali ini, dia pasti akan menggunakan manik 3 elemen untuk memeras mereka untuk berurusan denganmu, atau dia akan memprovokasi dan memfitnah kamu yang mencuri manik 3 elemen. Pada saat itu, klan Coven pasti akan menyerangmu. Pada titik ini, mata Zaidan menunjukkan kekhawatiran. Meskipun Agam sangat kuat, sepertinya dia tidak cukup untuk berurusan dengan klan Coven. Jika satu orang terkena bencana, dalam keluarga itu tidak akan ada yang selamat. Begitu Agam jatuh, giliran keluarga Viander selanjutnya. Bagaimanapun, manik 3 elemen hilang di keluarga Viander. Kalaupun leluhur berteman baik dengan klan Coven, jika melanggar kepentingan mereka, mereka tidak akan memikirkan persahabatan di masa lalu. Jika mereka merasa kesal, mereka akan langsung menghancurkan klan. Aku tidak sedikit pun khawatir tentang Arik. Agam tersenyum tenang dan menatap Zaidan. Karena aku sengaja membiarkannya pergi. Zaidan tercengang. Apa maksudnya dengan membiarkan Arik pergi dengan sengaja? Apa dia tidak takut menyebabkan bencana untuk dirinya sendiri? Semua orang menjadi bingung, tetapi Kiano adalah satu-satunya yang tiba-tiba teringat akan satu hal. Saat Agam bertanya padanya tentang Arik, dia sudah punya rencana. Meskipun Arik telah melarikan diri sebelum dia bisa menyerangnya, ini tidak menghalanginya di masa depan. Kiano menebak dengan benar. Dulu ketika Agam menyelamatkan Kiano, dia memperoleh tanda jiwa Arik. Selama Agam mau, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengendalikan Arik kapan saja. Jika klan Coven tak berani bergerak, mungkin Arik tidak akan berguna. Jika mereka sengaja cari mati, Arik akan menjadi paku yang ditanam dan dapat memainkan efek yang sangat bagus saat kondisi kritis. Oleh karena itu, Agam sengaja membiarkan Arik pergi dan menggunakannya sebagai umpan. Setelah meninggalkan gunung belakang keluarga Viander, Agam membawa naga emas dan yang lainnya keluar. Mereka duduk di sebuah restoran untuk makan malam dan membicarakan urusan mereka. Naga emas yakin ingin membuka toko sembako. Naga tanah bersikeras ingin membuka toko bunga. Jika tidak berjalan dengan baik, dia hanya akan menjual kaktus selain tulip. Adapun naga air agak tidak terduga. Dia tidak berniat menjadi guru, terutama guru di pegunungan. Dia mengucapkan sebuah kalimat bahwa rutinitas di kota sangat dalam, jalan pedesaan lebih licin, beberapa orang di pegunungan tidak sesederhana yang dibayangkan. Hanya satu kata yaitu lelah jika berurusan dengan mereka. Karena itu, naga air memutuskan untuk pergi ke panti asuhan dan hanya berhubungan dengan anak-anak. Itu juga akan memuaskan keinginannya. Ide naga merah relatif sederhana. Dia tidak berniat bersilaturahmi dengan anak-anaknya. Dia hanya ingin menjadi tetangga mereka. Dia akan memelihara seekor kucing dan seekor anjing. Dia akan berdiri di balkon setiap hari untuk melihat anak-anaknya pergi bekerja dan cucunya pergi ke sekolah. Dengan begitu, dia sudah sangat puas. Adapun naga hitam, dia akan ikut mereka kembali atas permintaan Agam. Pada saat yang sama, Agam juga memberinya seperangkat metode kultivasi untuk menetralkan hati pembunuhannya sehingga dapat meningkatkan alam esensinya.